Shalom, puji nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih dimanapun saudara berada, bersyukur jika kembali kita dapat berjumpa di dalam ibadah doa pagi. Mari kita menyiapkan hati setiap kita untuk kita dapat masuk dalam pujian penyembahan dan kita menerima hadirat Tuhan di dalam hati setiap kita. Mari kita akan mulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Jika kembali Tuhan Kau izinkan setiap kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan Kau hadir ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan melayakkan setiap kami Tuhan, memampukan setiap kami Tuhan untuk dapat Tuhan menikmati kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Glorious. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kami. Haleluya Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Lebih lagi pujikan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama dengan dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru.
mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, oh, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan, selamanya. Kau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, selalu mengasihi setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan.
selamanya menyembahmu Tuhan, selamanya, selamanya merindukanmu. Haleluya, haleluya. Glory. Mari pujikan lebih lagi saudara. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa
Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Maha besar Engkau Tuhan, Allah yang selalu kami cari, Allah yang selalu kami agung-agungkan. Terima kasih buat waktu yang terindah Tuhan. Hari ini kami boleh bersekutu, boleh berhimpun, boleh memuji dan menyembah-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mengucap syukur buat waktu hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dan kami percaya tidak ada satupun di muka bumi ini kebetulan. Sehingga saat kami boleh bersekutu, boleh dekat kepadamu Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berikan kepadamu, sebab kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Itu karena kasih, itu karena anugerah-Mu. Tuhan, kami mau buka hati kami saat ini. Kami tahu Engkau sudah hadir. Engkau sudah menjamah setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkannya. Sebab kami percaya, hanya karena perkataan-Mu, semuanya akan terjadi. Kami perlu suara-Mu, kami perlu didikan-Mu Tuhan. Sekalipun itu teguran, kami siap mendengarkannya. Karena lebih baik teguran daripada Tuhan. Yang membuat kami sadar, yang membuat kami bisa berubah, daripada Engkau membiarkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Intimidasi iblis Tuhan yang mengganggu saat kami mendengarkan firman-Mu, saat kami mendengarkan suara-Mu Tuhan hari ini. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa, otoritas-Mu, Roh Kudus-Mu sendiri yang sudah memenuhi atas setiap hidup kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, urapi Tuhan, turunkan kuasa-Mu. Sebab tanpa kuasa-Mu,
Hamba-Mu bukan siapa-siapa. Untuk setiap umat-Mu, hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Kau mengurapi setiap mereka. Sehingga saat mereka boleh mendengarkan baik-baik. Dan mereka boleh melakukannya dengan taat dan setia. Kami percaya berkat yang akan turun bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah. Kami mau siapkan hati kami, telinga jasmani kami, dan khususnya telinga rohani kami. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam di tanah hati setiap kami, yaitu tanah hati yang baik Tuhan. Kami enggak mau hati kami ada yang berbatu Tuhan, ada yang berduri Tuhan. Sebab kami rindu firman-Mu boleh berbuah, baik 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua sobat terkasih dimanapun kau berada, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kau berada. Hari-hari ini, biarlah setiap saudara dan saya boleh menghargai akan setiap waktu yang Tuhan sudah berikan, yaitu saat kita boleh dekat. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, yang karena itu berbahagialah buat saudara dan saya yang hari ini masih bisa duduk menikmati hadirat-Nya, menikmati kasih-Nya melalui pujian penyembahan yang baru saja kita dengarkan. Dan khususnya sebentar kita akan menikmati kuasa-Nya melalui firman-Nya yang hidup. Karena hanya dengan perkataannya semuanya akan terjadi. Hanya dengan perkataannya mujizat itu akan dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat mungkin beberapa hari ini, beberapa bulan yang lalu, ataupun mungkin tahun-tahun yang sudah berjalan, betapa tidak semakin mudah kita sebagai anak Tuhan untuk boleh tetap memelihara iman kita di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, jika tidak dipendekkan, akankah ku dapati iman di bumi? Saudara dikasih Tuhan, memang hari-hari ini dunia akan semakin jahat. Tapi satu hal, kalau saudara dan saya boleh tetap dekat kepada Tuhan, saudara dan saya. Karena itu, biarlah setiap kita boleh menghargai, tidak menjadi rutinitas. Oh iya, aku harus berdoa jam segini, dan jam segini. Menjadi suatu rutinitas. Tapi biarlah waktu saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan, saudara harus bisa bersyukur, mensyukuri atas hal tersebut. Sebab bukan saudara dan saya yang memilih,
Firman Tuhan berkata, aku yang memilih, bukan kamu. Jadi, saat kita ada dan berada di dalam hadirat, itu karena Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Karena itu, biarlah setiap kita hari-hari ini menjadi tetap panas, bahkan semakin panas menjelang akhir zaman. Karena kalau saudara melihat apa yang sudah terjadi, kita harus mawas diri, kita harus waspada. Tapi satu hal mungkin terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau berseru, ketika engkau bertanya, Tuhan mungkin belum memberikan jawaban dan belum menjawab doa saudara dan saya. Demikian juga saudara, ketika kita dalam suatu hubungan, baik kerjaan, baik mungkin dengan rekan-rekan kita, baik rekan sepermainan mungkin, rekan kerja. Saat saudara mungkin mau ngobrol, mau berbicara, mungkin pada saat tertentu mereka tidak menghiraukan. Apa yang menjadi akibatnya? Mungkin kita yang ingin mencurahkan keluh kesah kita, menceritakan apa yang menjadi ganjalan di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ketika kita cerita dengan menggebu-gebu, tapi cerita kita tidak dianggap. Mungkin dengan teman kita, mungkin saudara kita, mungkin kekasih kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, ataupun yang lain. Itu yang terjadi, bukan? Saat kita mungkin mau cerita, karena mungkin ada masalah, ada persoalan, kau ingin cerita, tetapi lawan bicaramu tidak menganggap itu serius. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin lain kali engkau nggak akan bercerita lagi. Mungkin lain kali, oh ya udah, karena temanku nggak akan punya solusi. Buktinya aku menceritakan karena ingin aku dapat solusinya, dapat jawaban, dapat jalan keluar. Tetapi dianggap biasa dan tidak ada yang besar. Kau akan menjadi mungkin mulai membatasi diri. Kamu gak akan cerita, mungkin kamu pendam sendiri. Itu banyak terjadi. Lain halnya mungkin ketika engkau punya lawan bicara, engkau ingin mencurahkan, engkau ingin bercerita, dan kau mendapatkan solusinya, mendapatkan jawabannya. Pastinya di waktu-waktu mendatang, kau akan cerita kalau setiap kejadian. Karena engkau merasa ketika kau cerita, ada jawaban, ada jalan keluar, ada yang namanya mungkin bantuan. Sehingga apa yang gak pernah kau pikirkan mungkin, oh iya, ternyata ada jalan dari mungkin nasihat dari rekan-rekan yang saudara ajak bicara. Jadi lain kali mungkin kau akan bercerita lebih banyak lagi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kisah yang saya ceritakan dua hal ini itu sering terjadi dalam hidup saudara dan saya? Kau cerita, kepingin dapat jawaban, tapi tidak ada jawaban. Inginnya kan seperti yang kedua, engkau cerita mendapatkan jawaban, mendapatkan apa yang kau namakan bantuan dan jalan keluar. Bukankah itu yang kita sebagai manusia inginkan?
ketika engkau bercerita. Tapi tidak semua apa yang kita inginkan kadang itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita maui, ternyata tidak terjadi. Kau mulai seperti yang tadi saya ceritakan, mulai membatasi diri, mungkin kau akan memendam semua kisah-kisah saudara dan saya. Demikian juga dalam firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Dua hal yang kita mau sampaikan ketika kita berseru, inginnya ya, Tuhan pasti menjawab, benar. Kan kita pasti saat berseru, kita berdoa, kita minta pertolongan, pasti inginnya ada jawaban. Inginnya ada yang namanya Tuhan buka jalan. Tapi seringkali apa yang kita ingini seperti tadi saya sudah jelaskan tidak terjadi. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak mau mendengarkan. Dan biarlah hari ini kita mau menyadari saat kita berseru, kenapa sih Tuhan itu gak menjawab? Kita harus koreksi, bukan seperti yang tadi saya ceritakan di depan. Kita mungkin sudah membatasi, kemudian gak mau cerita, kemudian memendam sendiri, yang akhirnya merugikan diri sendiri. Tapi kita belajar, setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, memang itu bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Tapi ketika kita berseru, kita minta pertolongan daripada Tuhan, biarlah itu yang terjadi. Dan inilah hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saudara, sebelum kita memasuki lebih lagi untuk firman Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jawaban atas setiap seruan minta tolong kita kepada Tuhan. Satu kesaksian, satu cerita. Ada dalam sebuah perusahaan. Pimpinan ini mempunyai sesuatu yang ingin diberikan. Dan dia sampaikan, ya pastinya saya sebagai pimpinan ingin adanya namanya take and give. Bukan hanya terima dan terima. Tapi kamu memberi, pasti aku juga akan memberi. Take and give. Artinya ketika kita sudah memberikan upaya kita memberikan yang terbaik. Apa yang kita bisa berikan untuk perusahaan tersebut. Saya percaya pimpinan tersebut tanpa kita minta pasti akan memberikan apa yang dinamakan sesuatu yang mujizat. Ketika engkau berkata, ketika engkau mungkin berpikir, oh ya udah, aku dapatnya nanti segini di dalam perusahaan. Tapi apa yang kita pikirkan kadang itu gak pernah terjadi. Pimpinan memberi lebih daripada apa yang kita sudah pikirkan. Kenapa? Karena kita sudah berusaha memberi, yaitu take and give. Demikian juga dengan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita ingin berseru, ketika ingin kita jawaban doa, kita harus beri sesuatu. Kita harus apa yang menjadi kesukaan Tuhan, itu yang harus kita sampaikan, kita harus berikan. Sehingga setiap apa yang kita menjadi keperluan kita, tidak perlu diminta. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, bahkan gak pernah kau lihat, bahkan gak pernah kau tinggal, dengar saudara. Firman Tuhan berkata, itu yang akan disediakan bagi orang yang mengasihiku. Jadi kita harus ada kewajiban, ada hak. Seperti yang ada di muka bumi.
Ketika kita sebagai seorang pekerja, kita melakukan dengan baik. Ketika kita sudah melakukan dengan apa yang menjadi kewajiban kita, hak itu akan menjadi milik saudara dan saya. Tapi kebalikannya, ketika kita tidak melakukan kewajiban kita, jangan sampai meminta hak kita. Tapi seringkali itu yang terjadi, bukan? Kita tidak melakukan kewajiban kita, tapi minta hak kita. Kita baca untuk belajar bahwa dua hal itu bisa terjadi, yaitu ketika kita berseru Tuhan itu gak menjawab, tapi ketika ada orang-orang tertentu yang berseru, Tuhan memberikan yang namanya jawaban. Tentunya kita ingin ketika kita berseru, kita minta pertolongan, Tuhan memberikan jawaban. Kita belajar dua kisah, saudara. Yang pertama adalah rakyat, yaitu ketika Israel. Yang kedua nanti akan kita belajar tentang Raja Daud. Dua kawanan dan satu pribadi yang terbalik. Kenapa? Bahwa Israel begitu berseru tapi Tuhan tidak menang. Kenapa? Tuhan punya jawabannya. Kita baca dulu, yaitu di dalam Hakim-Hakim 10 ayat ke-10. Siapkan saudara, Hakim-Hakim 10 ayat 10. Ini belum masuk firman-Nya, tapi saya mau memberikan gambaran. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya. Saudara dikasih tahu, kalau Israel berseru pasti punya tujuan, pasti punya masalah dan ingin jawaban, benar? Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Jadi sebelumnya itu ceritanya Israel ini sudah mengkhianati Tuhan, bahkan menyembah para Baal. Kan berseru, kan baik. Tapi jawaban Tuhan apa? Di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 13 Tuhan menjawab demikian. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Kepinginnya Israel itu berseru, dia sadar. Tapi Tuhan terlalu tidak ingin dipermainkan. Maka di ayat 13 ini dengan tegas menjawab, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, sebab itu aku Tuhan tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Bagaimana saudara kalau ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah kita kembali menyalahkan Tuhan? Atau justru menjadi koreksi, oh ya Tuhan, aku yang salah. Berbenah dulu, sadar, bertobat. Baru dosa diampun, itu yang harus terjadi. Berseru, tapi Tuhan berkata, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Kisah kedua tentang Daud. Daud berseru juga. 2 Samuel 22 ayat ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika aku, yaitu Daud, dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Wah, enak ya Daud itu. Ketika dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhannya, minta tolong, Tuhan mendengar. Tapi jangan salah saudara. Kenapa mungkin kau bertanya kenapa Israel gak ditolong, Daud kok berseru, padahal Daud juga tidak baik, orang juga tidak suci-suci juga. Dia menyebabkan kematian panglimanya, mengambil istrinya. Tapi ingat, Daud itu hatinya lemah lembut. Ketika datang teguran itu kepada Daud, dia mau sadar dan bertobat. Makanya di ayat ini 2 Samuel 22 ayat ke-7,
ketika Daud berseru, ketika Daud minta tolong, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Oh, sungguh manis saudara. Jadi tidak bisa kita menghakimi diri kita. Oh iya, aku bukan orang yang layak di hadapan Tuhan. Aku sudah berdosa. Ingat saudara, mungkin saudara dan saya sudah melakukan dosa. Tapi satu hal, ketika kita mau sadar, ketika kita mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan, ingat Tuhan itu Allah yang selalu akan menerima. Tapi jangan saudara dan saya mempermainkan kasih kemurahan Tuhan seperti yang dilakukan orang-orang. Kenapa sih Tuhan tidak mau menyelamatkan? Karena Israel ini adalah bangsa yang terlalu suka mempermainkan Tuhan. Ketika butuh beberapa kali mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka, tapi mereka selalu menyakiti hati Tuhan. Karena itu saudara, biarlah saudara dan saya dengan 2 ayat pembuka ini, kita boleh menjadi sadar. Bukannya Tuhan itu tidak mau menjawab, tidak mau menyelamatkan Israel, tetapi karena Tuhan lihat Israel ini terlalu sering mempermainkan kemurahan Tuhan. Beda dengan Daud. Ketika dia melakukan dosa, ketika ada teguran dari Nabi Nathan, dia bertobat. Makanya Tuhan melalui Daud, seruan Daud di dalam 2 Samuel 22 ayat 7 ini, dia berseru, dia berteriak minta tolong. Tuhan mendengar dan memberikan jawaban. Saudara yang kasih Tuhan, 2 ayat pembuka sudah kita dengar dan kita resapi. Saudara ingin yang mana? Tentunya ingin seperti Daud. Nah, sekaranglah saatnya masuk ke tema firman Tuhan. Syarat kita mendapat jawaban saat kita berseru kepada Tuhan. Kita ikuti kisahnya di dalam 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 12. 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 12. Ini dikisahkan tentang Raja Asa, salah satu keturunan Daud yang memerintah saat itu adalah Raja Asa di Yehuda. Saat itu Israel sudah terpecah menjadi Israel dan Yehuda. Dikatakan di sana 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 12, saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Raja Asa, kemenangan atas Serah. Dengar saudara ya, kita ikuti kisah ini, kita mau belajar dengan yang namanya Raja Asa ini. Ayat kedua, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ini dia kata, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ayat 3, ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. 4, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. 5, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dan segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. 6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia, yaitu Raja Asa, dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. 7, katanya, yaitu kata Raja Asa kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilingnya dengan tembok beserta menara-menaranya.
pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. 8. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang. Berarti total panglimanya, total tentaranya Israel adalah 300 plus 280, 580 saudara ya. Yang membawa perisai kecil sebagai pemanah, mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ayat 9, Serah, orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Garis bawah ya Tuhan, nanti kita akan bahas di sini. Ia sampai ke Maresa. 10. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." 12 terakhir, dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Sampai di sini saudara. Kalau saudara baca dari ayat 2 sampai 12. Asa pertama dikisahkan di ayat tersebut bahwa Asa itu raja yang selalu menomorsatukan Tuhan. Jadi apapun yang tidak menyukakan hati Tuhan, semua dihancurkan pada saat kerajaan Asa. Dan inilah salah satu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena berapa banyak dari keturunan Daud sudah melenceng, sudah jauh daripada Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, melalui Raja Asa ini, salah satunya yang kita pelajari hari ini, Asa boleh berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Jadi selalu akan menomorsatukan pada saat kerajaan Asa itu didirikan. Jadi semua Baal-Baal dihancurkan, kuil-kuil dihancurkan kalau saudara sudah baca. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan keamanan kepada kerajaan tersebut. Sehingga ketika keamanan sudah ada, sudah terjadi, sudah diberikan oleh Tuhan, mereka dapat membangun, ya kan? Mereka dapat memperkuat, mendirikan menara. Semuanya karena Tuhan. Karena Raja Asa ini tahu, kalau sampai hari ini dia boleh berdiri memerintah, itu karena Tuhan masih memberikan keamanan. Tapi apakah berhenti di situ? Ternyata iblis itu ingin masuk, saudara, melalui Serah orang Ethiopia. Tetapi ingat, ketika saudara dan saya melalui Raja Asa ini boleh belajar, ketika tangan Tuhan ada di sana, sekalipun iblis ingin mengganggu, ingin merusak apa yang ada di kerajaan Yehuda itu. Apa jawabannya Tuhan? Di 12 tadi, Tuhan memukul kalah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah engkau takut, engkau orang kecil, engkau gak punya apa-apa, engkau gak punya masa depan.
asal ada bersama Tuhan, asal saudara dan saya menomorsatukan Tuhan, maka saudara dan saya punya kuasa yang jauh lebih besar. Ingat kisah Daud dan Goliat? Hei Goliat, engkau datang dengan semua persenjataan itu. Aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel. Wow. Tuhan terlebih besar dari segala masalah saudara dan saya. Apapun itu, asal saudara dan saya menjadikan Tuhan number one di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak perlu khawatir masalah sebesar apapun. Saudara baca pasukan Asa, berapa jumlahnya? Ingat, kita baca sejenak. Yaitu di dalam ayat 8, saudara. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000. Artinya Asa mempunyai pasukan hanya jumlahnya 580.000. Yang datang berapa saudara? Saya dengan orang itu 1 juta orang. Artinya 1:2 saudara. Secara manusia, secara logika, bagaimana jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar? Tidak masuk akal. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Yang tidak masuk akal di dalam hidup saudara dan saya, itu yang akan Tuhan kerjakan. Asal satu, saudara dan saya membuat seperti salah satu yang kita baca hari ini. Raja Asa menomorsatukan Tuhan. Kita bilang, mungkin saudara, bagaimana Asa bisa dijawab ketika dia berseru di ayat 11 tadi. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan. Dia tahu dia nggak mungkin menang, ya kan? Nggak mungkin menang. Jumlahnya aja secara jumlah dia kalah. Tapi apa yang dilakukan di ayat 11? Asa berseru kepada Tuhan. Kita belajar hari ini. Kenapa ketika Asa berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan menjadikannya berhasil. Kita belajar bersama-sama hari ini. Yang pertama, ini akan menjadi juga jawaban. Mungkin pergumulan saudara. Kenapa Tuhan? Kita belajar tentang Raja Asa ini. Yang pertama, poin pertama, kenapa Asa ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Yang pertama di ayat kedua, Tuhan melakukannya karena apa? Ayat kedua, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Poin pertama, kenapa Asa bisa dijawab oleh Tuhan dan diberikan kemenangan dan keberhasilan? Karena Asa melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan Allahnya. Apa yang dilakukan Asa? Yang menjauhkan mezbah-mezbah asing, bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Jadi Asa tahu ini menyakitkan hati Tuhan. Tiang-tiang berhala dihancurkan pada saat kerajaan Asa. Semuanya yang berbau menyakitkan hati Tuhan, semua dihancurkan. Ditunjukkanlah oleh Asa bahwa Asa itu berbuat baik dan benar. Jadi semua apa yang menyakitkan hati Tuhan yang dilakukan bangsanya, dilakukan sebelum keturunan, sebelum pada saatnya Asa, itu pada saatnya dihancurkan. Bahkan di ayat yang lain itu Asa berani sampai memecat neneknya sendiri loh, yang menjadi ibu suri pada saat itu. Kenapa? Karena neneknya itu menjadi pengikut Nabi Baal. Dia singkirkan neneknya. Kalau saudara baca tentang Asa ini, dia berani bertindak, bahkan dia tidak melihat keluarga lagi, karena dia tahu Tuhan tidak bisa dipermainkan.
Yang pertama, Asa berbuat yang baik dan benar di mata Tuhan. Itu poin pertama yang harus saudara dan saya lakukan kalau seruan kita ingin Tuhan jawab. Ayatnya di dalam Keluaran 20 ayat 3-5. Apa yang dilakukan Asa ini? Itu salah satunya, bahkan langsung 3 perintah Tuhan, 10 perintah dari 10 perintah Tuhan. Itu 3 perintah sudah dilakukan oleh Asa. Yang pertama, Keluaran 20 ayat 3-5 berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi 3 perintah langsung dilakukan oleh. Yang pertama, dia tidak mau, Asa tidak mau ada Allah lain di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa penyembahan kepada Baal ini menyakitkan hati Tuhan. Yang kedua, kenapa dihancurkan patung-patung itu? Karena Tuhan berkata di dalam ayat 10 perintah Allah ini pada saat itu. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai. Asa tahu patung apapun yang menyerupai itu menyakitkan hati Tuhan, makanya dia melaksanakan. Jangan membuat bagi, makanya dihancurkan semua. Yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya, karena Allah itu Allah yang cemburu. Karena itu kenapa Asa menjauhkan, menghancurkan segala yang menyakitkan hati Tuhan. Makanya ketika Asa berseru, langsung jawaban terjadi. Karena itu saudara dan saya, kalau engkau ingin jawaban daripada Tuhan, berbuatlah apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kalau mungkin dulu 2000 tahun yang lalu Allah itu berupa mungkin nabi-nabi Allah ataupun yang menyerupai patung-patung yang disembah pada saat. Tapi hari-hari ini, apa yang menjadi penghalang saudara dan saya untuk menomorsatukan Tuhan dan berbuat yang baik dan benar? Mungkin hobimu, mungkin kesukaan menjadi koreksi buat saya pribadi. Tuhan, terima kasih buat ayat ini. Aku mau koreksi Tuhan. Aku tidak mau apa yang menjadi koreksi. Mungkin juga pekerjaanmu, mungkin juga hartamu, yang menjadikan Tuhan nomor 2 di dalam hidup saudara dan saya. Hari ini, kalau Tuhan masih berbicara buat saudara dan saya, ini masih Tuhan memberikan kesempatan buat saudara dan saya untuk sadar dan bertobat. Apa yang menjadi mungkin Tuhan itu nomor 2 di dalam hidupmu, hobimu, keinginanmu, pekerjaanmu, atau apapun, bahkan harta saudara dan saya. Berbuatlah seperti Asa, berbuat baik dan benar di mata Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Asa selain menghancurkan segala apa yang menjadi Tuhan sakit hati? Selain Asa berbuat baik dan benar, Asa mencari Tuhan Allah. Dia selalu mencari Tuhan di setiap saat dan kesempatan. Makanya ketika dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk mencari Tuhan Allahnya, sesuatu yang luar biasa terjadi ketika mereka berseru kepada Tuhan. Yaitu selain berbuat baik dan benar, kita harus selalu mencari Tuhan. Bukan hanya di saat kita butuh pertolongan, kita butuh jawaban, baru kita mencari Tuhan. Bukan hanya saat kita ada masalah, kita mencari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Mungkin saat kita berdoa, langit itu seperti tembaga, firman Tuhan berkata. Langit seperti tembaga, kenapa? Doa kita mental lagi ke bawah. Seakan-akan doa kita gak bisa tembus. Karena kita hanya mencari saat kita butuh, saat kita perlu. Kita belajar hari ini melalui kehidupan Asa ini. Kita harus selalu mencari Tuhan. Kita baca ayatnya, Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya apa saudara? Artinya kita harus mencari Tuhan. Karena pada saatnya ada saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui. Ya kan, kalau saudara bacain, kita baca ulang lagi Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah, berteriaklah kepadanya selama ia dekat. Artinya saudara, ada saatnya Tuhan itu enggak berkenan. Apa artinya? Pada saat kita mungkin jauh daripada Tuhan, saat kita menyakiti hati Tuhan, Tuhan enggak berkenan ditemui. Bahkan saat kita berseru, Tuhan berkatakan di dalam Yesaya 55, berserulah kepadanya saat ia dekat. Saudara, hanya orang yang dekat kepada Tuhan yang memiliki ketenangan. Ketenangan kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan apa yang diinginkan hatinya. Wow. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Benar saudara? Ketika kita dekat kepada Tuhan, ketenangan itu ada. Ketenangan itu muncul kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan apa yang diinginkan kita saudara. Tapi pada saatnya kita diingatkan di dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Makanya Asa ini tahu kenapa harus selalu mencari Tuhan. Karena pada saat tertentu, saat saudara dan saya, saat banyak rakyatnya yang tidak dekat kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ia tahu hanya Tuhanlah kekuatan pada saat Raja Asa berseru. Demikian Tuhan juga berkata, Tuhan itu kekuatan saudara dan saya. Karena itu poin kedua, selain berbuat baik dan benar di mata Tuhan, kita harus selalu mencari Tuhan. Kenapa? Karena pada saatnya Tuhan tidak mau ditemui. Pada saat apa Tuhan tidak mau ditemui? Saat kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan itu hanya sejauh doa. Selain berbuat baik dan benar, kamu kemudian harus selalu mencari Tuhan. Yang ketiga di dalam ayat 4 juga, yang 4b. Ia memerintahkan, yaitu Asa, orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan yang berikutnya 4b, dan mematuhi hukum dan perintah. Artinya apa? Artinya kita harus taat. Karena Asa tahu, karena Raja Asa tahu, hanya taat kepada hukum dan perintah-perintah Tuhan yang sudah disampaikan melalui Allah nenek moyangnya. Semuanya sudah terjadi. Ingat ketika rakyat Israel berseru-seru, ketika dipimpin oleh Musa, akhirnya mujizat terjadi. Tuhan membelah laut terbelah. Dan ketika kembali Yosua yang memimpin, Tuhan izinkan juga laut sungai Yordan terbelah. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah saudara dan saya
selain berbuat baik yang dan benar, selain kita harus selalu mencari Tuhan, kita harus mematuhi hukum dan perintah Tuhan, yang artinya dan sama dengan taat. Dibolak-balik juga tetap namanya taat. Ya saudara, dibaca dari depan ke belakang taat, dari belakang ke depan juga taat. Kita baca, taat seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Filipi 2 ayat ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, yaitu Yesus, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya saudara, saat kita mengalami tekanan hidup, saat kita mengalami masalah dan persoalan, Tuhan minta kita seperti Tuhan Yesus yang lakukan, taat. Meskipun mungkin pada saat kejadian tersebut, Yesus berkata, Tuhan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Kau tinggalkan? Tapi pada akhirnya, aku serahkan. Saudara, mungkin ego kita, tubuh kita memberontak. Tuhan, aku kan sudah melakukan ini, sudah melayani ini, aku sudah taat beribadah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan? Saudara ingat hari ini Filipi 2 ayat ke-8, Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi persoalan apapun, masalah apapun, jangan membuat ketaatan kita itu undur bahkan hilang. Karena taat itu harus seperti yang Tuhan inginkan. Apapun yang terjadi, tetap pegang Tuhan. Dan ketika kita melakukan seperti yang Asa lakukan, berbuat baik dan benar, mencari Allah, mencari Tuhan Allah, dan yang ketiga patuh, yaitu taat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan pada saat itu? Apa yang dilakukan ketika Asa berseru, ayat 11 kita baca ulangi sekali lagi. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Asa tahu, tidak mungkin menang terhadap Serah. Dibanding 580 yang dimiliki tentaranya, dibanding 1.000. Maaf, 1.000.000 saudara. 580.000 dibanding 1.000.000 orang. 1.000.000 panglimanya itu Serah, orang Ethiopia. Tidak mungkin menang. Makanya Asa berkata demikian di ayat 11. Tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Dia tahu pasti kalah tanpa Tuhan. Dia berseru, tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dia berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku gak akan menang. Tapi dengan yakinnya Asa berkata, kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini ya Tuhan. Hanya kepadamu kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju. Wow, bukankah seperti Daud yang lakukan? Ya kan, seperti tadi yang saya ceritakan. Engkau datang dengan ini semua. Aku datang dengan nama Tuhan. Sama dengan Asa. Karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Tidak mungkin menang, Asa tahu. Tapi dia berkata, hanya nama-Mu yang kami sandarkan, dan hanya dengan nama-Mu kami akan maju. Apa yang terjadi? Kita baca bersama-sama sekali lagi. Ayat 12. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Dan Tuhan melepaskan saudara dan saya
dari segala masalah dan persoalan hidup. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Tuhan tidak permalukan orang yang bersandar dan menomorsatukan Tuhan. Karena itu saudara dan saya, biarlah hari ini firman sudah disampaikan, firman sudah kita dengarkan. Biarlah kita boleh meresponi dan melakukan dengan taat dan setia. Dan firman Tuhan berkata, jika engkau dengar baik-baik firman Tuhan yang disampaikan padamu hari ini dan melakukan dan dengan setia dalam kehidupan kita, maka Dia Tuhan akan mengangkat engkau semakin naik, bukan turun. Seperti yang dikatakan di ayat 12 tadi, 2 Tawarik 14:20, dan Tuhan memukul karang orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Dan hari ini, apa yang mungkin masalah dan persoalan saudara, yang mungkin merasa masalah dan persoalan yang besar, jangan takut. Kalau Tuhan sanggup melepaskan Asa dari orang-orang Ethiopia ini, Dia Tuhan yang sama, sanggup melepaskan dari segala apapun masalah dan persoalan hidup saudara dan saya. Yang penting harus menomorsatukan Tuhan, berbuat baik dan benar, terus mencari Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Maka Dia Tuhan adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar Engkau Tuhan, Allah yang kami percaya, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya dan kami tak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jika 2000 tahun yang lalu Engkau sanggup melepaskan kerajaan Yehuda melalui Raja Asa ini, dengan kemenangan yang gilang gemilang melalui pasukan yang besar. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi persoalan hidup kami percaya dan yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan mujizatnya. Sebab kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami punya, Allah yang kami miliki adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami rindu Tuhan. Kami bukan hanya mendengar firman-Mu, kami rindu kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur serta percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sobat terkasih yang siap melaksanakan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.